Shalom Bapak Ibu sekalian, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pada hari ini kita semua boleh hadir pada hari ini di dalam rumah Tuhan untuk bisa beribadah. Mari kita mau mulai ibadah pada hari ini dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu, pemeliharaanmu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan, sehingga ya Bapa kami boleh kembali datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk rindu bersekutu dengan Engkau, untuk rindu menyembah nama-Mu ya Bapa. Karena ya Tuhan, Engkau yang memberkati dan mengurapi kami ya Tuhan Yesus, Engkau yang beracara ya Tuhan di tempat ini, menjamah setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Inilah hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian. Sebab Engkaulah yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah yang maha mulia, Kau dimuliakan atas segala Allah. Dengan lembut kita naikkan pujian, Kau ku sembah Tuhan,
kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami bersenang hati ya Tuhan Yesus, kami boleh menyembah dalam hadirat-Mu. Tiba saatnya kami mau lebih lagi bersuka cita ya Tuhan bagi nama-Mu, memuji-muji dan memuliakan Engkau. Biarlah ya Tuhan, sorak-sorai kami ya Tuhan sampai ya Tuhan Yesus ke dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya siap memuji nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian? Kurang semangat. Siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu semua? Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan sama-sama, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Berikan tos ke kanan kiri, katakan semangat, semangat. Mari kita tinggikan namanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa
Silakan duduk kembali. Mari kita mau mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau juga persiapkan hati, pikiran. Kita bisa terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak percaya. Saya jemaat sekalian baik berdiri. Mari kita mengulang pujian dari awal. Katakan, selain Engkau tiada yang lain Bapa. Dengan lebih lembut kita nyanyikan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada
milikku. Engkau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu sesungguhnya hidup kami hanya oleh karena anugerah-Mu. Hidup kami hanya oleh kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, Tuhan, kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami tahu anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Hari ini berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dan Roh Kudus menolong kami semua. Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana, sehingga semua kami boleh mengerti dan kami pulang, kami dikuatkan, kami diberkati, dan kami lihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Karena itu Roh Kudus juga akan menolong, memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran-Mu. Pengurapan-Mu bekerja di tengah-tengah kami, dan kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom. Baik, pertama-tama saya tentu mengucapkan terima kasih ya. Saya untuk kesekian kalinya boleh ada di tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, terima kasih tentunya Ibu Gembala. Ya. Dan seluruh para pengurus pelayan Tuhan di tempat ini. Saudara siap diberkati firman Tuhan, amin? Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Kita baca ayat 26 mulai sampai dengan ayat yang ke-31. Sekali lagi, Markus 14 ayat 26 mulai. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Yang ngomong gitu siapa saudara? Tuhan Yesus. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu. Kemana saudara? Ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Luar biasa ya. Ayat 30. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh. Ayo ulangi bersama dengan saya. Dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Nah, Alkitab berkata di ayat 26, mereka itu menyanyikan nyanyian pujian. Lalu setelah itu Yesus mengajak mereka ke Bukit Zaitun. Dan yang menarik di ayat 27 ada sebuah statement Yesus yang menurut saya sebagai orang rohani yang kita tahu hari ini kayaknya terdengar aneh. Kenapa saudara tahu? Karena Yesus berkata, hari ini kamu semua akan apa? Tergoncang imanmu. Kenapa? Karena ada sebuah masalah, gembala atau diri Yesus sendiri akan ditangkap lalu mati dan semua domba-domba akan tercerai-berai. Ya. Kenapa ini menjadi aneh? Karena sebagian besar kita akan selalu berkata kepada orang yang lagi dalam masalah, apa yang kita katakan? Jangan goncang imanmu. Betul nggak? Jangan goncang imanmu, berapapun masalahmu jangan goncang imanmu. Tapi hari ini statement Yesus berkata, hari ini imanmu semua akan goncang karena ada sebuah peristiwa yang akan terjadi. Dan ini menarik saudara karena begini, dengar ya. Semua orang bisa tergoncang imannya. Yang setuju bilang amin. Yang pernah tergoncang imannya bilang amin lebih kencang. Ya kan?
Anda itu bukan orang yang selalu punya iman yang kuat. Sometimes engkau juga punya iman yang drop. Dan bagi Tuhan itu enggak masalah. Loh ini Pak aneh Pak. Karena Tuhan sendiri ngomong kan, hari ini kamu akan tergoncang imannya. Seharusnya sebagai orang rohani seperti kita hari ini, kita akan selalu berkata, hari ini meskipun engkau dalam masalah, jangan goncang imanmu. Tetapi Yesus tetap berkata, hari ini kamu akan tergoncang imannya. Lalu kemudian Tuhan berkata di ayat selanjutnya bahwa dia akan mati, lalu akan dibangkitkan ke hari ketiga. Lalu Tuhan berkata akan menantikan mereka di mana saudara? Di Galilea. Nah, saya beri judul khotbah saya hari ini adalah pada yang Galilea. Ya, saudara tahu Israel itu ada dua provinsi besar, yaitu Galilea di bagian atas itu, kalau saudara lihat peta, dan di bawah itu adalah Yudea. Yudea itu termasuk wilayah Yerusalem. Nah, Galilea ini bukanlah sebuah tempat yang baik. Karena kalau saudara mau baca dalam Alkitab, saya tunjukin dulu ya, Yohanes pasal yang ini sekedar saudara tahu bahwa Galilea sebenarnya Yohanes 1 ayat 45, lihat. Yohanes 1 ayat 45 berkata begini. Ya, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia, Yesus yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Perhatikan apa kata Nathanael. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah, baca sama-sama, sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Nazaret itu ada di wilayah Galilea. Karena pemikiran orang Yahudi pada zaman itu, pasti segala sesuatu yang baik itu pasti datang dari sebuah lingkungan yang baik. Tapi ternyata Galilea adalah tempat, bahkan kalau saudara selidiki Alkitab, saya nggak punya cukup waktu untuk menjelaskan karena akan panjang. Tapi Galilea itu tempat di mana satu orang-orangnya di sana, khususnya Nazaret, itu orang-orang yang kota, kalau boleh saya bilang kota preman, ya kan? Nah, yang menjadi menarik, kenapa Yesus tidak berkata, kalau nanti aku bangkit, aku akan nantikan engkau di Yerusalem. Bukankah Yerusalem itu adalah tempat di mana pencurahan Roh Kudus, betul nggak? Alangkah lebih baiknya Yesus berkata, tunggu aku di Yerusalem. Ya. Tunggu aku di Yerusalem, nggak usah di Galilea, karena Galilea itu bukan tempat yang baik. Adalah tempat yang di mana banyak preman, banyak kegelapan di sana. Kamu harus tunggu aku di Yerusalem. Tapi kalau saudara perhatikan, dengar ya, Tuhan justru suruh tunggu mereka di Galilea. Nah, kenapa di Galilea? Dengar ya, sebelum ada mereka ngumpul di Yerusalem, mereka harus ngumpul terlebih dahulu di Galilea. Yerusalem adalah gambaran penggenapan janji Tuhan. Makanya kalau saudara baca Kisah Rasul, tidak perlu dibaca, Yesus berkata kepada murid-muridnya waktu itu, nantikan janji Bapa di Yerusalem atau di Yudea. Jadi Yudea atau Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan menggenapi janjinya. Lalu kenapa mereka disuruh ke Galilea? Karena ternyata begini, sebelum mereka melihat penggenapan janji Tuhan yang lebih besar dalam hidup mereka, mereka harus ke Galilea lebih dulu untuk memulihkan iman mereka yang hari itu lagi goncang. Makanya begini, semua orang boleh goncang imannya. Tapi Tuhan, meskipun engkau goncang imanmu, Tuhan akan selalu punya rencana untuk membawa engkau kembali pada posisi yang Tuhan mau, imanmu kembali dipulihkan. Kenapa? Karena tidak ada satu cara lain bagi Tuhan untuk memberikan semua apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, kecuali lewat iman. Iman itu adalah pipa di mana semua yang divine, semua yang ilahi itu bisa sampai dalam dunia kita. Itu sarananya itu cuma iman. Bahkan keselamatan, darah Yesus hanya bisa sampai kepada kita, itu pipanya, salurannya iman. Makanya sebelum mereka sampai ke Yerusalem, tempat di mana Tuhan menggenapi janjinya dan Tuhan pakai mereka luar biasa,
Yang pertama Yesus akan lakukan yaitu merestorasi iman mereka. Karena apapun yang kau harapkan dalam Tuhan, apapun yang menjadi janji Tuhan, hanya bisa engkau dapatkan lewat iman. Bisa bilang amin? Nah, kenapa di Galilea? Ternyata karena begini, saudara. Ini menjadi penting, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama, kalau saudara baca, nah saya mau tunjukkan dulu. Lihat dalam Matius 4 ayat 18. Lihat, Matius 4:18. Firman Tuhan berkata begini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, apa kata Yesus? Mari ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Kalau saudara juga baca dalam Yohanes 1 ayat 43, lihat Yohanes 1:43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, apa katanya? Ikutlah aku. Ayat 44, Filipus itu berasal dari Betsaida. Betsaida itu daerah di Galilea, kota Andreas dan Petrus. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, pertama kali Yesus itu ketemu murid-muridnya, mereka ada di Galilea. Karena sebagian besar murid-murid itu adalah orang Galilea. Dan perhatikan baik-baik, mereka ini sedang melakukan aktivitas, lalu Yesus datang lalu berkata, ikut aku, ikut aku, ikut aku, ikut aku, ikut aku. Jadi bukanlah sebuah keputusan mereka bahwa mereka punya kerinduan untuk mengikut Yesus, bahwa mereka punya hati untuk mengikut Yesus, bukan. Tapi Yesus yang memilih mereka. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena begini, saudara ya. Kekuatan Anda di dalam Tuhan adalah keyakinan Anda bahwa Anda ini bukan Anda yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih Anda. Karena kalau Anda nggak yakin bahwa Tuhan yang pilih Anda, maka Anda akan jadi kayak Petrus. Tuhan bilang hari ini kamu akan goncang imanmu. Petrus kata, enggak, aku akan buktikan bahwa aku pilih Tuhan, selamanya aku pilih Tuhan, dan aku mau mati untuk Tuhan. Tapi kenyataan kemudian dia gagal. Kenapa? Karena sebenarnya begini, dengar ya, dengar. Tuhan memilih Anda bukanlah karena apa yang Anda lakukan. Saya bisa dengar kata amin. Alkitab tidak berkata Petrus lagi baca kitab Taurat lalu Tuhan pilih. Enggak. Alkitab tidak berkata bahwa Petrus lagi sembahyang lalu Tuhan pilih. Alkitab berkata Petrus lagi mengerjakan pekerjaannya karena dia penjala ikan. Tuhan pilih dia. Bahkan sebenarnya mereka ini kelompok orang-orang yang sama sekali tidak rohani. Karena mereka ada di Galilea. Tapi Tuhan pilih mereka. Nah, dengarkan baik, kenapa harus di Galilea? Karena sebenarnya Tuhan pengen mengingatkan mereka, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Saudara tahu, kadang-kadang kita menjalani hidup ini seolah-olah kita yang pilih Tuhan. Dengar, Anda bukan milih Tuhan. Bahkan ayatnya jelas kan, berkata begini. Kalau saudara baca, ini ayat yang sangat terkenal. Dalam Yohanes 15 ayat 16. Ya kan? Yohanes 15 ayat 16. Ini ayat terkenal sekali. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang apa saudara? Memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Perhatikan kalimat ini. Aku memilih kamu dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sebelum Tuhan berkata apa yang kau minta Bapa akan berikan, Yesus mulai dengan kalimat ini. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Karena itu menjadi penting begini, saudara. Apapun terjadi dalam hidupmu, dengar, Anda itu orang pilihan
Tuhan. Bisa bilang amin. Anda itu orang pilihan Tuhan. Nah, yang membuat Anda khawatir, takut, itu karena Anda merasa Anda yang pilih Tuhan. Kalau Tuhan yang pilih Anda, saya mau beritahu, hidupmu pasti dijamin Tuhan. Kalau engkau yakin bahwa engkau dipilih Tuhan, maka apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah salah pilih. Ya. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat sama-sama dulu. Lihat dulu. Saya pengen tunjukkan kepada saudara. Roma pasal 8 lebih dulu kita baca. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-28 mulai, ini cukup panjang, tapi saya mau bacakan bagi saudara, supaya saudara bisa mengerti. Roma 8 ayat 28, ini ayat terkenal kan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mereka mengasihi Dia? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak orang. Dan ayat 30, lihat. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga akan dimuliakannya. Ayat 31, perhatikan baik-baik. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita. Baca sama-sama. Ini ayat saudara seringkali dikutip tanpa konteks. Ya, main comot aja. Saudara tahu konteks ayat ini tidak bisa dilepaskan dari Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Lalu ayat 29 itu adalah orang yang dipilihnya. Lalu Tuhan berkata, siapakah yang dapat melawan orang, ayat 31 tadi ya. Siapakah yang, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Lalu lihat ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan kita? Ayat 33, perhatikan ini. Siapakah yang akan Allah membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi kalau saudara kaitkan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, itu bagi orang yang dipilih. Dan bagi orang yang dipilih, Tuhan berpihak kepadanya. Ya. Jadi sebagian besar ini kita nggak yakin bahwa Tuhan di pihak Anda. Kok nggak ono saya ngamen? Anda yakin gak Anda di pihak Tuhan? Tuhan di pihak Anda. Saudara tahu setan itu akan selalu ngomong gini, rupamu kayak ngono, Tuhan di pihakmu. Dan kelakuanmu kayak ngono, Tuhan di pihakmu. Saya mau beritahu, kalau standar Tuhan karena kelakuan, maka tidak ada satu orang pun yang layak di hadapan Tuhan hari ini. Gak ada. Karena bagi Tuhan dosa besar, dosa kecil itu sama saja. Pak, saya enggak seperti dia, saya enggak berzina, tapi saya suka ngerasani pendetaku. Podo ae. Kok enggak ono sing amin? Saya bilang amin. Enggak ada. Makanya begini, yang membuat Tuhan ada di pihakmu karena engkau orang pilihan. Dan ini yang selalu setan pengen goncang dalam hidupmu. Makanya saudara tahu kenapa Petrus ketika dia sudah menyangkal Tuhan, dia kembali ke pekerjaannya yang lama sebagai penjala ikan. Karena satu, dia lupa Tuhan pilih dia. Dan dengar, Tuhan bukan Tuhan yang mencela-mencele. Kok enggak ono saya ngamen?
Dia bukan mencela-mencela, sekali dia pilih Anda, selamanya dia pilih Anda. Bahkan Yudas sekalipun, kalau seandainya dia bertobat, dia akan dipakai Tuhan jadi kesaksian luar biasa. Karena dia dipilih Tuhan. Saudara tahu kenapa dia bunuh diri? Karena dia frustasi, karena dia merasa ya hidup saya hancur karena begini, karena begitu, apa yang dia lakukan. Tapi kalau seandainya Yudas sadar saya dipilih Tuhan, saya bisa buat kesalahan. Tapi kalau saya yakin saya dipilih Tuhan, tidak ada yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Nah kebanyakan kita ini, saudara tahu, apalagi ibu-ibu bilang sama suaminya, alah kamu kayak ngono pak, mana bisa. Anda harus yakin dong suamimu dipilih Tuhan. Kok gak ono saya ngamen ya? Kita kadang-kadang orang tua bilang sama anak kita, kamu kalau gini. Saya mau beritahu para orang tua, kalau Anda yakin Anda dipilih Tuhan, Anda yakin gak anakmu juga gak kebetulan lahir dalam hidupmu sebagai orang pilihan Tuhan. Dan kalau Tuhan punya rencana atas hidupmu Pak, Ibu, anakmu juga Tuhan punya rencana atas hidupnya. Jangan lihat hari ini, tapi lihat ke depan. Bagaimana orang pilihan Tuhan akan dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Makanya tidak ada cara lain untuk memulihkan iman adalah ketika mereka tahu mereka adalah orang yang dipilih Tuhan. Bahkan kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Baca sama-sama. Ini ayat yang bagus sekali. 1 Korintus 1 ayat 26 firman Tuhan berkata gini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak yang apa saudara? Tidak banyak orang yang bijak. Ingat saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Kalau dikatakan tidak banyak orang yang bijak, berarti yang dipanggil Tuhan kebanyakan orang goblok. Betul nggak? Kita ini kadang-kadang berkata, oh saya dipilih Tuhan ini karena saya pintar, saya dipilih Tuhan karena saya hebat. No. Lalu Tuhan berkata, dan tidak banyak orang yang berpengaruh. Berpengaruh itu karena punya jabatan. Dan tidak banyak orang yang apa saudara? Terpandang. Terpandang orang punya duit. Gak banyak. Tapi ayat 27 berkata begini. Ayat 27. Ya. Tetapi perhatikan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Haleluya. Ada kabar gembira untuk bagi kita yang bodoh. Bisa bilang amin. Bahwa kita dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan 28, apa yang tidak terpandang dan hina dipilih dunia, bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang tidak berarti. Jadi kalau saudara perhatikan, yang dipilih Tuhan itu bukanlah orang hebat. Makanya Bu, jangan kaget suamimu kalau ngomong, aku orang pilihan Tuhan. Ojo ngomong wes goblok kayak ngono, wes pilih Tuhan, wes. Anda dipilih Tuhan. Yang yakin Anda dipilih Tuhan, bilang amin. Ya. Jadi kalau Anda yakin Anda dipilih Tuhan, apapun terjadi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk Anda. Apapun Anda mau diperlakukan orang gimana pun, keadaanmu apapun, masalahmu apapun, Anda harus yakin, aku dipilih Tuhan. Bahkan ada ayat bagus ya. Sorry saya hari ini banyak kasih ayat. Kenapa saudara tahu? Karena Anda perlu diyakinkan bahwa ini bukanlah omongan saya. Tapi ini firman Tuhan. Kalau saudara baca sama-sama. Ya, dalam Lukas 18. Lukas 18 kita baca mulai ayat 1. Lihat. Lukas 18 mulai ayat 1. Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu apa saudara? Berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Saya mau tanya sama Anda, berapa banyak di antara kita yang hari ini pengen doanya dijawab Tuhan? Lambaikan tanganmu. Yang pengen aja ya. Ya puji Tuhan, semua kita pengen doa kita dijawab. Nah ini jawaban bagaimana caranya supaya doamu dijawab. Ya. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seseorang pun. Ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata apa saudara? Belalah hakku terhadap lawanku. Berawaktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah, ini kata hakimnya, dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda itu apa saudara? Menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus-menerus saja ia datang, akhirnya menyerang aku. Saya tanya sama Anda, hakim ini membenarkan janda ini, apa karena janda itu benar? Baca baik-baik. Namun karena janda ini benar, baiklah aku. Apa karena janda itu benar? Enggak. Ya kan? Kita nggak tahu masalahnya. Kita ini terkonsep bahwa orang yang kecil itu pasti benar. Belum tentu. Lihat aja di jalan. Mesti kalau ada apa-apa, motor dengan mobil yang disalahin siapa? Hah? Kok Anda bisa ngomong gitu? Anda kan gak ada di sana. Biasanya yang disalahin siapa? Mobil. Ya kan? Pokoknya orang di bawah itu kebanyakan seperti janda ini kan. Kita gak tahu kan apakah dia benar atau salah. Betul gak? Tapi dasar hakim ini membenarkan dia bukan karena dia benar. Itu Alkitab saya ngomong. Nah kalau Anda berdoa, dasar Anda dijawab doa Anda itu apa? Apa yang Anda banggakan di hadapan Tuhan untuk supaya doamu dijawab Tuhan? Biasanya orang ngomong, Tuhan aku S10-an loh, kok doaku belum dijawab? Kurang apa aku? Tuhan aku loh, ya kan? Aku loh. Ya sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh, kurang baik apa aku? Kenapa doaku belum dijawab? Semua yang kita tunjukkan itu kebaikan kita, kebenaran kita. Tuhan, aku loh sudah setia, aku loh sudah rajin. Kenapa Tuhan belum jawab doaku? Nah semua yang kita bikin atau yang kita buat untuk Tuhan, yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran yang kita lakukan, kita anggap itu sebagai dasar doa kita dijawab Tuhan. Kalau saudara selidiki Alkitab, sama sekali tidak. Kita ini kadang-kadang latah karena kita udah tahu dari dulu, sehingga orang dari kata orang aja kita tahu, oh ya kita harus begini-begini. Enggak, kalau saudara baca Alkitab ini perumpamaan Yesus yang bilang bahwa kita tidak perlu jemu berdoa. Lalu apa dasarnya Tuhan jawab doa kita? Lihat ayat yang ke-6. Ayat 6. Lihat ayat 6. Katanya dalam ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah itu artinya perhatikan sungguh-sungguh apa yang dikatakan hakim lalim itu. Apa yang dikatakan hakim tadi, bahwa daripada dia nyerang aku, lebih bagus aku benarkan dia. Jadi bukan karena dia benar atau salah, tapi karena hakimnya berkata, karena daripada dia menyerang aku, makanya lebih bagus aku benarkan dia. Nah lihat ayat gini, ayat 7. Apa yang lalu Yesus berkata gini, ayat 7. Perhatikan. Tidakkah Allah akan membenarkan? Siapa yang dibenarkan? Nah, ini kan konteksnya doa. Betul nggak? Kalau saudara selidiki Alkitab itu saudara tidak bisa lepaskan dari konteksnya. Jangan main comot ayat. Lihat. Tidakkah Allah membenarkan? Siapa yang dibenarkan Allah? Lah masalahnya Anda aja berdoa bukan dengan keyakinan aku dipilih Tuhan. Aku gak mungkin akan terus di bawah. Aku akan pasti naik. Aku dipilih Tuhan. Tuhan pasti berkati aku. Aku dipilih Tuhan. Tuhan pasti pulihkan hidupku. Aku dipilih Tuhan. Enggak, kita doanya Tuhan aku sudah perpuluhan. Aku udah rajin ini. Aku udah rajin ini. Aku udah rajin itu. Aku rajin. Aku ibadah. Aku melayani. Semua yang baik kita berikan kepada Tuhan. Nah Tuhan berkata begini, kebaikanmu itu aja seperti kain gombal kan? Kebenaranmu seperti kain cemar. Lalu
kita mau banggakan apa? Ibaratnya kita semua elek kalau bukan Tuhan yang bikin kita baik. Bisa bilang amin. Tapi dasarnya Tuhan bilang, karena aku pilih kamu. Lihat, tidakkah Allah membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tuhan tidak bilang begini, bukankah aku membenarkan orang yang benar? Bukankah aku akan membenarkan orang yang rajin pelayanan? No, Tuhan tidak bilang gitu. Bukankah aku akan membenarkan orang yang lakukan A, B, C, D untuk Tuhan? No, Tuhan tidak bilang begitu. Jangan salah paham dengan saya. Jangan berkata, oh kalau gitu kita gak perlu pelayanan. Anda perlu pelayanan. Bisa bilang amin. Anda perlu rajin berdoa. Bahkan Anda harus memberikan persembahan untuk Tuhan. Tapi dengarkan, dasar dari segala yang baik yang kau terima dari Tuhan, sebenarnya tidak ada satupun di antara kita yang pantas. Bisa bilang amin. Kecuali Tuhan bilang, aku membenarkan orang pilihanku yang siang malam berseru kepadanya. Dan apakah ia apa saudara? Mengulur-ngulur waktu sebelum menolong. Lalu ayat 8, lihat. Ayat 8. Aku berkata kamu, aku akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi ini? Iman apa dalam konteks ini? Iman bahwa percaya aku orang pilihan Tuhan. Nah, makanya begini ya. Saya kalau mau kasih kesaksian kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, maka saya akan tunjukkan banyak hal bagaimana doa-doa saya secara pribadi dijawab Tuhan. Itu bukan karena saya tunjukin, Tuhan kau mesti dengar doaku karena saya pendeta. Tuhan kau mesti dengar doaku karena saya sudah melayani. Tuhan kau harus dengar doaku karena aku sudah lakukan banyak hal. Tuhan aku harus begini, kau harus dengar doaku karena aku lakukan. Enggak. Bahkan semua apapun yang Tuhan jawab lewat doa-doa, itu bahkan melampaui apa yang saya pikirkan. Saudara tahu kenapa? Dengar. Karena keyakinan saya selalu cuma satu. Saya dipilih Tuhan. Saudara tahu saya ini pemerhati di sosial media. Saya kadang sedih banget kalau banyak orang menjelek-jelekkan hamba Tuhan. Sedih saya. Oh karena Bapak pendeta juga. Ya karena saya juga pendeta. Tapi saya tahu begini. Karena sebagian besar orang yang menjelekkan pendeta, mereka ngomong, oh pendeta kayak gini. Lalu beberapa orang yang saya kenal, saya bilang begini kepada mereka. Kenapa bukan kamu aja yang jadi pendeta kalau kamu bisa jadi lebih baik? Kalau kamu bisa lebih baik jadi pendeta, kenapa bukan kamu aja yang jadi pendeta? Mereka jawabannya selalu begini. Oh saya gak ada panggilan. Saya gak dipilih Tuhan jadi pendeta. Lah, kalau Anda gak dipilih, makanya begini. Tuhan itu tunjukin orang yang dia pilih mungkin lebih jelek darimu. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Yang dia pilih lebih jelek darimu. Ya. Ya. Makanya begini, dengar. Kalau Anda hina orang yang dipilih Tuhan, Anda seolah-olah menghina bahwa Tuhan salah pilih, Tuhan tidak pandai memilih orang. Pintaran mana sih Anda dengan Tuhan? Hah? Pintaran Tuhan. Dan Anda percaya gak? Tuhan gak pernah salah milih. Ya. Kadang orangnya salah, Pak aku salah kawin Pak, salah jodoh. Wes kadung ya wes, nikmatilah. Ya makanya yang muda-muda ini berdoa sungguh-sungguh. Biar Tuhan pilihkan yang terbaik. Kok gak ono saya ngamen yang muda-muda? Bisa bilang amin? Nah, dengar ya. Karena Tuhan pilih. Kalau Anda tidak ada panggilan, tidak ada pilihan, jangan suka jelek-jelekan hamba Tuhan. Karena kalau orang secara jujur, gak ada orang yang mau jadi pendeta. Kok gak ono saya ngamen? Kebanyakan orang nyanyikan ini. Ini aku utuslah dia. Ini aku utuslah dia. Gak ada orang mau jadi pendeta. Saya tahu di sini anak almarhum Bapak Gembala ada beberapa orang. Belum tentu kan di antara beberapa orang Anda yang mau jadi pendeta. Bahkan beberapa tengking dalam nama Yesus dijauhkan daripadaku panggilan ini.
Dari wajah Anda senyum-senyum, mungkin ini bagian dari doamu. Ya. Nah, dengar baik-baik. Ya. Memang jadi hamba Tuhan itu adalah sebuah panggilan dan pilihan Tuhan. Amin. Karena itu privilege orang yang dipilih. Tuhan bilang, doamu dijawab Tuhan. Anda nggak perlu jadi pendeta untuk doamu dijawab Tuhan. Tapi Anda perlu keyakinan bahwa hari ini aku adalah orang pilihan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata kita dipilih Tuhan itu bahkan sejak dari dalam kandungan. Lihat Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu ia, Galatia 1 ayat 15, telah memilih aku sejak apa? Sejak apa? Kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi sebelum Anda lakuin apa-apa, Tuhan sudah pilih Anda jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan bagian Alkitab yang lain berkata, lebih bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan pilih kita. Amin. Karena itu hari ini apapun yang kau hadapi, apapun yang kau lalui dan dengan yakin berkata, aku dipilih Tuhan. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, terakhir. Katakan puji Tuhan. Bisa lebih keras? Yang terakhir. Nah, ada apa dengan Galilea? Kalau saudara baca, lihat dalam Yohanes pasal yang kedua. Ya, Injil Yohanes pasal 2, kita baca ayat 1. Ayat 1 berkata gini, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Jadi ini perkawinan di mana? Di Kana. Saudara tahu kisahnya kan bahwa perkawinan di Kana itu Tuhan mengubah air menjadi apa, saudara? Salah. Tuhan mengubah air menjadi air anggur. Jadi Tuhan tidak mengubah air jadi anggur, tapi Tuhan mengubah air jadi air anggur. Saudara yang ngerti bahwa beda air anggur dengan anggur, katakan amin. Nah, kalau saudara lanjut baca ayat 11, saya cepat saja biar kita cepat selesai. Yang bersuka cita bilang amin. Lihat ayat 11. Ayat 11 berkata gini. Pada hari hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaan dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat pertama terjadi di mana? Galilea. Mujizat kedua di mana? Kalau saudara baca Alkitab, lihat yang Yohanes pasal 4, ya, ayat 46. Yohanes pasal 4 ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke mana? Ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum. Kapernaum itu ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Kapernaum, Kana itu termasuk di provinsi Galilea, ya, termasuk Nazaret di dalamnya, ya. Lalu kalau saudara tahu, ini kisah tentang seorang perwira di Kapernaum yang anaknya sakit lalu kemudian mati. Betul nggak? Saudara tahu kisahnya kan? Tapi kalau saudara baca ayat 54, ayat 54. Dan itulah apa saudara? Tanda yang kedua yang Yesus, yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea, kemana? Galilea. Jadi dengarkan, Galilea adalah tempat Tuhan memilih murid-muridnya. Galilea juga adalah tempat pertama-tama Tuhan buat mujizat. Saudara masih ingat tak mujizat pertama dalam hidupmu? Kalau saya tanya, masalah besar pertama yang kau hadapi, engkau ingat tak? Hah? Ingat, masalah pertama. Tapi mujizat pertama yang engkau terima ketika engkau bekerja, engkau ingat tak? Enggak.
Tapi masalah besar yang kau hadapi di pekerjaanmu, engkau ingat tak? Ingat. Mujizat pertama yang terjadi di rumah tanggamu, engkau ingat tak? Ingat. Masalah besar yang terjadi di rumah tanggamu, engkau ingat tak? Saudara tahu kita ini punya kebiasaan begini. Semua yang baik dari Tuhan kita gampang lupakan. Yang tiap hari, tiap malam, tiap pagi, tiap sore, tiap siang yang kita ingat. Itu cuma masalahnya. Kenapa Tuhan bawa mereka ke Galilea? Seolah-olah Tuhan pengen tunjukin gini loh. Ingat gak mujizat pertama yang Tuhan lakukan dalam hidupmu? Pertama, dengar ya, tidak kebetulan ini. Yang pertama mujizat Tuhan lakukan itu adalah membantu perkawinan di Kana yang lagi kekurangan anggur. Saya nggak tahu Anda kekurangan apa, tapi Tuhan bilang mujizat yang pertama adalah Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Tapi kadang orang berkata, iku saya yang paling angel. Loh, saya mau beritahu yang paling gampang itu Tuhan menyediakan apa yang kau butuhkan. Tapi bagi kita, itu yang paling angel. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu yang paling gampang. Mujizat yang kedua saudara tahu apa? Anak sakit lalu kemudian mati. Dari sakit mati tambah parah. Betul nggak? Tapi sekalipun tambah parah, Tuhan buat mujizat yang parah sekalipun, yang udah terlanjur mati, Tuhan bisa bangkitkan kembali. Kalau Anda ingat, Anda pernah mengalami masa-masa sulit di masa yang lalu, bahwa Tuhan tolong engkau, maka imanmu akan dibangkitkan kembali. Engkau akan berkata, kalau dulu Tuhan tolong aku, kali ini pun Tuhan tolong aku. Saudara tahu ketika Daud lawan Goliat, Daud bilang begini, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin yang tidak bersunat ini, yaitu Goliat. Menurut Anda gampang mana? Lawan singa atau lawan Goliat? Dua-dua angel Pak. Saudara tahu, dengar, lebih gampang singa dan beruang. Kenapa saudara tahu? Karena mereka hanya menyerang dengan insting. Gak pakai otak, gak pakai strategi. Tapi kalau lawan orang, orang itu di depan lain, di belakang lain. Kalau singa, dia di depan sangar, di belakang juga sangar. Kok enggak saya ngamen? Kan paling susah kan lawan orang kan? Betul nggak? Di depan senyum, shalom Bu Gembala, shalom. Belakang, apa? Kan paling angel ketemu orang kan, betul nggak? Paling angel ketemu orang. Makanya masalah yang paling besar itu ketemu orang. Tapi Daud bilang gini, kalau Tuhan pernah tolong aku di waktu yang lalu, Tuhan juga akan tolong aku hari ini. Anda mungkin berkata, Pak dulu Tuhan pernah tolong aku, tapi kali ini masalahku benar-benar paling besar Pak dibandingin dulu. Itu sama dengan Daud. Daud bilang, dulu singa dan beruang Tuhan tolong. Ini Goliat juga Tuhan pasti tolong. Jangan pernah lupakan segala yang baik dari Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, ya. Orang Israel, orang Yahudi itu semuanya punya tongkat. Saudara masih ingat Musa punya tongkat kan, betul nggak? Dilempar jadi ular. Hari ini juga saya punya tongkat, bisa jadi ular. Yaitu tongkatnya tak dol, tukukno ular. Tak lego tukukno ular. Semua orang Israel punya tongkat. Bahkan di tabut perjanjian ya ada tongkat Harun. Ya, kenapa bagi orang Israel begitu berarti tongkat? Saudara pernah ingat Yehuda pernah berzina dengan menantunya yang pura-pura jadi pelacur, betul nggak? Karena dia tidak mau ngasih anaknya yang mati untuk pengganti suaminya, ya anaknya yang menantunya. Lalu dia main dengan pelacur Yehuda itu, lalu dia nggak bayar, dia nitip kasih jaminan KTP, oh bukan, karena zaman dulu belum ada KTP, dia kasih jaminan tongkat kepada pelacur itu yang menyamar sebenarnya ada menantunya.
Lalu kemudian besoknya dia datang lagi, beberapa hari berikutnya dia datang lagi, dia cari pelacur itu. Saudara tahu dia cari kenapa? Karena dia mau ambil tongkatnya kembali. Coba kita berpikir logika. Tongkat bisa beli lagi enggak? Mumpung gratis, kasih taruh tongkat. Betul enggak? Lalu pergi, ngapain dia kembali ambil tongkatnya untuk bayar? Logikanya betul enggak? Betul enggak? Kalau Anda beli mobil lalu Anda taruh tongkat di sini, Pak, ini jaminan tongkat. Kira-kira kalau Anda pergi, Anda balik mana enggak? Untuk ambil tongkat? Hah? Enggak. Waduh, penipuan ini. Tapi dia kembali lagi. Saudara tahu kenapa dia kembali lagi? Karena bagi orang Israel, tongkat itu sangat penting. Makanya Yakub pernah berkata begini, dengan tongkat ini aku keluar dari rumah ayahku, dan dengan 2 pasukan aku kembali. Tongkatnya tidak pernah berganti. Kenapa? Karena bagi orang Israel, tongkat itu seperti buku catatan harian. Jadi mereka itu suka mengukir peristiwa-peristiwa yang mereka alami dengan Tuhan di tongkatnya. Dan orang Israel selalu kemana-mana, baik tua maupun muda, bawa tongkat. Karena kalau dia duduk, dia lihat tongkatnya. Aku pernah mau bangkrut, tapi Tuhan tolong. Aku pernah mau mati, Tuhan tolong. Aku pernah hampir bercerai, tapi Tuhan tolong. Aku loh pernah alami masalah apapun, di tongkatnya dia lihat. Makanya begini, orang Kristen itu jangan lupa pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau lupa pertolongan Tuhan dalam hidupmu, maka yang terjadi engkau goncang imanmu. Makanya Tuhan bilang, bawa mereka kembali ke Galilea. Untuk yang pertama ingatkan mereka, mereka orang yang dipilih Tuhan. Dan pilihan Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah salah. Kalau dia pilih, dia akan tolong kita, dia akan bela kita, dia akan ada di pihak kita. Bahkan doa kita dijawab, bukan karena kita baik, tapi karena kita orang pilihan Tuhan. Yang kedua, Tuhan pengen bawa mereka ke Galilea, supaya mereka ingat kembali lagi betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka. Tutup Alkitabmu. Kita bangkit berdiri sama-sama. Saudara, berapa banyak yang hari ini bahwa engkau adalah orang dipilih Tuhan. Nanti saya mau ajak doa Anda. Dan saya tahu firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, hari ini Tuhan akan jawab doa-doamu. Tuhan akan buat jalan dalam hidupmu. Tuhan akan lakukan perkara ajaib dalam hidupmu. Ingat kasih-Nya. Terima kasih. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Dan anugerah-Nya. Oh, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih Setia Allah pada kita. besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Angkat tanganmu dengan imanmu, katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan. Dia penuhkan. Dia penuhkan. Dia
Mari buka tanganmu sama-sama. Hari ini yakinkan dirimu dan percaya engkau orang dipilih Tuhan. Bahkan tidak kebetulan engkau ada duduk di gereja hari ini mendengarkan khotbah ini. Tuhan sedang berbicara kepadamu secara pribadi. Saya nggak tahu satu persatu apa yang sedang kau hadapi. Tapi yang saya tahu Tuhan sedang memulihkan imanmu kembali. Dan Tuhan pengen engkau percaya engkau adalah orang yang dipilih Tuhan. Hari ini berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukankah janda itu dibenarkan bukan karena dia benar, bukan karena dia baik. Bahkan dia tidak dibenarkan karena dia menyuap hakim itu dengan semua hal yang baik yang dia punya. Tapi Alkitab mencatat Tuhan membenarkan orang pilihannya. Mari berdoa, ambil waktu beberapa saat ini. Berdoa. Ya. Doa secara pribadi. Engkau orang pilihan Tuhan. Tuhan ada di pihakmu. Bukan karena engkau baik, tapi karena Tuhan memilih engkau bahkan sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Bapak hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap doa yang dinaikkan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Karena kami percaya, kami berdoa dan kami dibenarkan, doa kami dijawab. Karena kami orang pilihan Tuhan. Orang pilihan yang berdoa, doanya didengar, dijawab Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu Engkau memilih kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, dengar doa jemaat-Mu Tuhan, orang-orang pilihan-Mu di tempat ini. Mujizat demi mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terobosan terjadi, breakthrough terjadi. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, breakthrough terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus meteraikan kebenaran firman-Mu. Dan kami pulang apapun yang kami hadapi, kami tidak lihat lagi diri kami, tapi kami memandang pada salib Yesus yang sudah memberikan kami anugerah. Dan kami tahu, kami tidak akan lupa bagaimana Tuhan menolong pertama kali dalam rumah tangga kami. Bagaimana Tuhan menolong pertama kali dalam bisnis kami. Bagaimana Tuhan menolong dalam pelayanan di gereja ini. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan yang sama pun menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara. Sekali lagi Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita menerima satu firman Tuhan yang luar biasa. Seluruh jemaat GBT Sion Permai dan saya mewakili Ibu Gembala dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Verly yang sudah melayani firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa supaya hambanya ini juga dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan semakin luar biasa. Amin. Saya sampaikan berita gereja pada pagi hari ini. Saudara, yang pertama saya sampaikan perubahan kepengurusan gereja setelah pentabisan Ibu Gembala sebagai Gembala Sidang. Supaya ini juga diketahui oleh semua jemaat, karena tidak semua jemaat pegang Android dan tidak semua jemaat ada di grup WA gereja. Jadi Gembala Sidang adalah Ibu Pendeta Andrea Siswanto, wakil Gembala adalah Bapak Indratna Peter atau Bapak Peter, sekretaris gereja adalah saya sendiri, Tiong King,
bendahara gereja tetap dipegang oleh Bapak King Teng. Ketua pemerhati jemaat dan pemelihara gereja adalah Bapak Ferry Siswanto. Ketua pujian penyembahan Bapak Yudi Susanto. Ketua doa malam Bapak Andi Irianto. Ketua kaum muda Saudari Jesselyn Natania, dan Ketua Publikasi dan Multimedia Saudara Jason Alexander. Jadi supaya ini diperhatikan sedikit perubahan dalam kepengurusan gereja. Yang kedua, gereja melakukan perubahan jam ibadah. Untuk ibadah doa puasa yang biasanya kita adakan setiap hari Kamis, ini tadi Ibu Gembala panggil saya, dan kita akan melakukan perubahan. Kalau berubah dari hari Jumat, ini kita akan ubah ibadah doa puasa menjadi hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Tujuannya diubah ke hari Sabtu ini juga untuk efektivitas waktu Ibu Gembala ke gereja dan untuk kebersihan gereja. Jadi tidak Ibu Gembala ke gereja beberapa kali untuk kebersihan gereja hari Sabtu dan lain sebagainya. Jadi ini supaya diperhatikan oleh jemaat yang biasa mengikuti ibadah doa puasa. Per minggu depan ibadah doa puasa akan dialihkan hari Sabtu jam 9 pagi. Dan yang penting juga ibadah raya yang selama ini kita mulai setiap jam 7 pagi, mulai bulan Mei, tanggal 5 Mei akan diundur jam setengah 8 pagi. Jadi kita undur setengah jam, saudara, dan ibadah akan selesai jam 9 pagi. Tujuan untuk pengunduran jam ibadah ini, saudara, supaya pemain musik dan WL bisa mempersiapkan diri lebih baik, multimedia bisa mempersiapkan diri lebih baik, juga saudara jemaat datang lebih awal, jemaat bisa masuk di dalam doa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati sebelum ibadah dimulai. Dan juga dengan dimundurnya waktu setengah jam ini dengan tujuan supaya jemaat bisa datang tidak terlambat. Amin, saudara. Karena mungkin jam 7 dirasa kepagian dan bangunnya lebih pagi, terlambat datang. Jadi dengan diundurkan setengah 8 supaya kita harapkan sebelum setengah 8 jemaat itu sudah ada di sini, dan ketika ibadah itu dimulai, ketika pintu berkat Allah itu dicurahkan, kita sudah siap untuk menerima berkat Allah. Amin, saudara. Jadi per bulan Mei ibadah raya akan diundur setengah jam, jam setengah 8, dan akan diakhiri jam 9 pagi. Jadi jangan jemaat katakan, oh nanti kan mundur lagi, saya buka toko dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita sudah mempersiapkan dan memperhitungkan paling lama jam 9 ibadah selesai. Kemudian hari Minggu tanggal 9 Mei, jangan lupa ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tetap setengah 8. Jadi 9 Mei hari Kamis sebagai orang-orang Kristen, rangkaian karya penebusan Kristus, tanggal 9 Mei kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam setengah 8 pagi. Saudara, kemudian hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan dari kas gereja meminta supaya jemaat yang memberikan persembahan kasih, persembahan persepuluhan, supaya amplopnya itu ditulis nama. Saudara, jangan katakan aku malu, aku enggak bisa kasih Tuhan banyak, aku malu persembahanku ini kecil, atau mungkin persembahanku ini banyak, nanti dikira wah aku orang mampu, gereja minta sumbangan, lebih baik enggak saya kasih nama. Jangan, saudara, besar kecil persembahan saudara
itu diberikan atas dasar ucapan syukur, bagian dari berkat yang kita terima dari Tuhan. Amin, saudara. Beri nama dengan tujuan Ibu Gembala, tim doa bisa mendoakan saudara kembali. Tuhan, saudara King Teng sudah memberikan persembahan. Berkati kembali Tuhan dengan kasih karunia-Mu atas rumah tangga. Jadi setiap nama itu akan didoa syafaatkan lagi supaya Tuhan memberkati saudara kembali. Amin, saudara. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan tidak ada nama kecuali saudara ingin memberikan satu persembahan sukarela atau satu persembahan syukur yang saudara tidak ingin diketahui, tapi tulis persembahan syukur, persembahan sukarela. Tapi kalau persembahan kasih, persembahan persepuluhan atau hal yang lain, minta tolong sekali lagi supaya dicantumkan nama. Amin, saudara. Demikian berita gereja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada WL. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan persembahan yang kedua. Kita naikkan pujian Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Saudara jemaat sekalian, mari berdiri. Kau kami hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup Tuhan, aku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mendapat berkat yang luar biasa ya Tuhan.
dalam ibadah ini Bapa. Engkau berkati ya Tuhan Bapak Ferlin yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini, berikan pembukaan-pembukaan dengan limpahnya. Berkatilah keluarganya, berkatilah pelayanannya dimanapun Bapak ini berada ya Pak. Ya Tuhan, berkati pemain musik, berkati seluruh jemaat di tempat ini. Mari jemaat dikasih Tuhan kita akan angkat tangan dan kita akan amini berkat ini. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tidak kiranya Tuhan berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.